Tim Ridwan Kamil Suswono akan laporkan kecurangan Pilkada Jakarta ke MK. Iya. Ayo Pak, pokoknya perjuangin terus supaya Pilkada Jakarta 2 putaran, karena saya masih butuh minyak murah. Kalau perlu jangan cuma 2 putaran, 3 putaran, 4 putaran, 1000 putaran. Udah, setiap hari aja Pilkada. Kami butuh minyak murah, kami butuh konser gratis dari Pak Ridwan Kamil. Emang kelompoknya Mulyono ini muka tembok semua, sudah jelas-jelas kalah telak, malah menggugat di MK. Kita lihat sendiri perbedaan suaranya saja sekitar 600.000. Tapi tetap memaksakan bagaimana agar kekuasaan ini bisa direbut. Nah, ketakutan kita, permainan di MK nanti sama persis dengan apa yang terjadi di Pilpres kemarin. Kita tahu sendiri kan, Pak Mul, kalau terkait dengan kekuasaan pasti akan menghalalkan segala cara bagaimana agar kekuasaan itu bisa dimiliki. Nah, semoga saja MK tidak bisa diintimidasi dan tetap independen, tetap netral, dan bisa bekerja semaksimal mungkin sesuai dengan apa yang diharapkan oleh warga DKI. Nah, sahabat-sahabat, akibat apa yang menjadi kekonyolan tim dari Ridwan Kamil ini, dan lagi memaksakan diri untuk bagaimana agar bisa 2 putaran, sehingga para netizen lagi-lagi meledek habis-habisan Ridwan Kamil dan juga timnya. Nah, untuk itu tanpa berlama-lama langsung saja kita simak terlebih dahulu seperti apa komentar-komentar para netizen ini, dan silahkan sahabat-sahabat simak baik-baik, tanggapi apa yang menjadi komentar para netizen ini. Orang makan ya, kalau umpamanya kalahnya cuma 1%, selisihnya dikit, 0, apa berapa gitu ya, baru ke MK. Nah ini selisihnya hampir 10, mau ke MK. Lu siapin pengacara mahal juga, yang pakai cincinnya segede gaban nih, yang kayak begini nih. Nggak bakalan tembus bos. Selisihnya jauh. Gua udah sampai Manggarai naik kereta, lu baru di Depok. Aduh. Siapin pengacara mahal ya. Hah? Biar puas batin lu pada. Lo tau kan, Pramono Anung sama Rano Karno Sidul udah menang 1 putaran jadi gubernur DKI Jakarta. Tapi nih Ridwan Kamil sama Suswono ngajuin gugatan ke MK, kayak nggak terima gitu masa. Kenapa sih emang gak jadi jualan sate jando di PRJ? Tenang aja, nanti Sidul selain jualan mobil listrik sama motor listrik di PRJ, ada oplet sama Tanjidor Atun. Salam NKRI, KPU DKI Jakarta sudah sah mengumumkan bahwa Pilkada Jakarta dimenangkan oleh paslon nomor urut 3 Mas Pram Bangdul dengan raihan suara 50,07% yang artinya 1 putaran. Tetapi pihak paslon nomor urut 1 Ridwan Kamil Suswono tidak menerima kekalahan itu dan mereka tetap berupaya agar terjadi 2 putaran, bahkan rencananya mereka akan mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi terkait adanya dugaan kecurangan yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif atau TSM C6 yang pendistribusiannya tidak baik. Lalu masalah tingginya tingkat golput di Jakarta. Gini ya, gue jelasin biar pada paham semua. Pertama, masalah kecurangan yang dilakukan secara TSM. Setahu gue, kecurangan dilakukan secara TSM hanya bisa dilakukan oleh calon yang didukung oleh kelompok penguasa seperti Pilpres kemarin. Betul. Kenapa gue bilang hanya bisa dilakukan ketika adanya dukungan dari kelompok penguasa? Ya contoh Pilpres kemarin ketika menabrak aturan, merubah undang-undang, merusak konstitusi. Nggak mungkin jika tanpa dukungan penguasa, tanpa campur tangan penguasa, hal itu bisa terjadi. Sementara
Mas Pram Bang Dul jelas tidak ada dukungan dari kelompok penguasa dan juga Kimples. Yang didukung oleh kelompok penguasa adalah Ridwan Kamil Suswono. Jadi harus curiganya justru ke Ridwan Kamil Suswono. Bahkan ketika Raffi Ahmad yang notabene-nya saat ini adalah bagian dari pejabat negara melakukan kampanye pun tidak ada teguran sama sekali dari pihak Bawaslu. Sampai sini masalah TSM paham ya. Lalu masalah pendistribusian C6 yang tidak merata. Pendistribusian C6 itu kan dilakukan hanya dalam waktu 1 hari. Dan waktu yang singkat itulah yang akhirnya menyebabkan pendistribusiannya tidak baik. Tapi pihak KPUD Jakarta sendiri sudah menjelaskan bahwa pemilih yang tidak mendapatkan formulir C6 tetap bisa mencoblos di TPS-nya dengan membawa identitas diri. Lalu apalagi yang dimasalahin? Masalah tingginya golput di Jakarta. Ya itu kan hak prerogatif setiap warga Jakarta, warga negara untuk menjadi golput. Kenapa jadi standarnya masalah golput? Jika kalian mempermasalahkan golput, maka yang terjadi di Sumatera Utara pun itu pun harus dipikirkan lagi. Harus diulang dong. Karena Jakarta dengan Sumatera Utara tingkat golputnya lebih tinggi. Sumatera Utara yang di atas 50% dan Jakarta hanya 42%. Dan gua mengajak seluruh rakyat Indonesia, jika sampai Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan tim Ridwan Kamil Suswono hingga terjadi 2 putaran, maka seluruh rakyat Indonesia yang ada di Jakarta, yang ada agar melakukan gugatan yang sama di daerahnya masing-masing. Karena masalah C6 tingginya tingkat golput itu pun terjadi bukan hanya di Jakarta tapi di banyak daerah. Gugat juga biar terjadi pemilihan ulang. Jangan hanya Jakarta, terutama Sumatera Utara yang tingkat golputnya paling tinggi. Oke? Dan gue juga ingin mengucapkan selamat kepada Mas Pram Bang Dul yang akhirnya menjadi gubernur dan wakil gubernur terpilih berdasarkan hati nurani rakyat, berdasarkan dukungan rakyat, bukan dukungan Mulyono maupun dukungan Partai Coklat. Salam NKRI. Hari ini Ridwan Kamil mengumpulkan seluruh juru bicaranya untuk bersiap menghadapi Pilgub 2 putaran. Lah kok bisa gitu? Ya karena ini kan rekapitulasi sudah selesai sampai tingkat kecamatan dan hasilnya sudah bisa sama-sama kita saksikan bahwa Ridwan Kamil ini kalah sangat telak sekali. Selisih suaranya itu mencapai 465.000 suara lebih. Ya. Jadi ngapain Ridwan Kamil kemudian bersiap untuk 2 putaran? Kalau kalahnya jauh gitu ya. Kalau kalahnya tipis mungkin ya bolehlah dia bersemangat gitu kan. Ini enggak loh. Dan hasil rekapitulasi menunjukkan bahwa suara Pramono dan Rano Karno ini sudah cukup syarat untuk memenangkan Pilgub Jakarta cukup dengan 1 putaran saja. Karena perolehan suaranya itu sudah di atas 50% plus 1. Jadi ya sebenarnya di Pilgub Jakarta ini nggak ada 2 putaran gitu. Dan rekapitulasi sudah selesai. Ini bukan quick count, bukan real count form C1, enggak. Rekapitulasi. Yap, itulah berbagai ledekan ataupun komentar terkait dengan apa yang menjadi kekonyolan Ridwan Kamil dan juga timnya. Nah, buat Bang Ridwan Kamil, sudahlah pulang saja ke Jabar. Karena warga DKI tidak ridho kalau Pak Ridwan Kamil memimpin Jakarta. Kita tahu rekam jejak Ridwan Kamil ini pernah menghina warga Jakarta, warga Betawi. Tentu itu semua menjadi permasalahan bagi warga Betawi ataupun Jakarta. Kenapa tidak ridho dipimpin oleh si toksik ini. Nah kemudian betul apa yang dikatakan oleh Mbak Novi bahwa terpilihnya Mas Pram dan juga Bang Dul itu karena hati nurani warga DKI, bukan berdasarkan karena di-endorse oleh presiden maupun mantan presiden yang haus terhadap kekuasaan. Dan saya kira ini adalah kesadaran yang murni yang dimiliki oleh warga DKI, kecerdasan yang murni karena melihat sosok calon pemimpin yang betul-betul bisa diberikan kepercayaan dan tentunya tidak berpikir persoalan kepentingan pribadi dan juga kelompoknya, tetapi berpikir bagaimana agar rakyatnya bisa sejahtera. Nah, sahabat-sahabat, saya kira hanya itu. Terima kasih sudah menyempatkan diri untuk menonton. Semoga apa yang saya bisa bermanfaat. Saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.